Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Adakah kita tahu siapakah beliau? Sahabat Rasulullah yang kaya. Sahabat Rasulullah sangat banyak sekali. Namun ada yang biasa, ada yang kaya, ada yang sangat kaya raya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah sahabat Rasulullah yang paling kaya. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai sahabat Rasulullah yang paling kaya. Bahkan pernah dikisahkan bahwasanya beliau pernah memborong dagangan dari kota Syam dan dibawa pulang ke Madinah. Memborong dagangan dari kota Syam dan dibawa pulang ke Madinah. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf seringkali membawa pulang 700 kontainer. Kalau sekarang berarti truk besar gitu. 700 kontainer dagangan yang seperti barisan pawai yang tidak ada putusnya. Bisa kita bayangkan betapa banyak harta beliau. Sampai beliau memborong dagangan sebanyak itu. Bahkan dikisahkan beliau juga pernah membawa pulang 700 kontainer dagangan seperti barisan pawai yang tiada putusnya. Nah, Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian, adalah sahabat Rasulullah yang terlanjur kaya, kita katakan begitu. Sehingga seringkali disindir oleh Rasulullah bahwasanya Abdurrahman akan masuk surga dengan berjalan dengan merangkak. Lalu para sahabat penasaran mendengar perkataan Rasulullah tadi. Kemudian kenapa dia masuk dengan merangkak? Tidak seperti sahabat yang lainnya yang berjalan super kilat pada waktu masuk surga. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sebab dia terlalu kaya. Sebab dia terlalu kaya. Karena kekayaan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, pada waktu itu atau pada waktu mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf sering kali menangis. Teringat sabda Rasulullah yang mengatakan bahwasanya beliau akan masuk ke dalam surga dengan cara merangkak. Nah, lalu beliau sering berdoa, jadikan aku ini miskin. Ya Allah, jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka karena saking sedikitnya kain itu. Jadi ketika kakinya tertutup kain kafan, kepalanya terbuka atau kelihatan. Namun ketika kain kafan itu ditarik lagi untuk menutupi kepalanya, kedua kakinya akan terbuka. Nah, Abdurrahman ingin seperti Mus'ab bin Umair atau seperti Hamzah. Dan Abdurrahman bin Auf ini ditakdirkan menjadi orang kaya selama hidupnya. Beliau seringkali mengadu atau berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana supaya dirinya dapat masuk surga minimal berjalan kaki, tidak sampai merangkak. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah sedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga. Jadi kalau pembahasan kita di video sebelumnya yakni tentang sedekah, dianjurkan sedekah, ternyata banyak sekali manfaatnya. Teman-teman sekalian, dalam catatan sejarah pada akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf pernah berwasiat
untuk membagi hartanya menjadi 3 bagian. Sepertiga dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, sepertiganya lagi untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Semua itu dilakukan untuk meringankan langkah kakinya menuju ke surga. Ya, karena itu tadi di awal tadi kita bahas bahwasanya Rasul pernah bersabda bahwa nanti Abdurrahman akan masuk ke surga dengan cara merangkak. Kalau bisa beliau nggak merangkak lah gitu. Kalau bisa berjalan kaki atau kencang seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi Rasulullah sudah terlanjur bersabda demikian. Maka beliau hingga berwasiat untuk membagikan semua hartanya menjadi 3 bagian tadi itu yang dibagikan kepada orang-orang yang memang butuhkan. Nah, teman-teman sekalian, Abdurrahman bin Auf selama hidupnya berusaha keras untuk bisa menjadi miskin. Nah, kalau kita sebaliknya, selama hidup kita berusaha keras untuk bisa menjadi kaya, apakah tidak boleh? Boleh. Justru sangat dianjurkan, karena dengan semakin kita kaya, semakin banyak kita bisa berbagi. Semakin kita kaya, semakin banyak kita bisa bersedekah. Semakin kita kaya, semakin banyak kita bisa membantu sesama. Orang yang membutuhkan, para fakir miskin, yatim piatu, bangun masjid, bangun musola, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini berusaha untuk bisa menjadi miskin. Setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabat itu banyak menjadi busuk. Lalu harganya jatuh. Nah, Abdurrahman bin Auf menjual semua hartanya, kemudian memborong semua kurma busuk milik sahabat tadi dengan harga setara kurma yang bagus. Nah, sempat diceritakan seperti itu. Nah, sahabat merasa gembira. Sahabat yang menjual kurma busuk tadi merasa gembira. Walaupun kurmanya busuk, tapi mendapatkan harga yang bagus, mendapatkan harga sesuai dengan kurma yang bagus, karena dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Nah, setelah dagangannya laku, sahabat sangat senang. Begitu pula Abdurrahman bin Auf juga gembira, sebab berharap bisa hartanya terkurangi dan bisa menjadi miskin. Itu harapan Abdurrahman bin Auf. Namun tiba-tiba karena orang yang sudah ditakdirkan kaya oleh Allah, datanglah seorang utusan dari Yaman yang membawa berita bahwa Raja Yaman mencari kurma yang busuk. Raja Yaman mencari kurma yang busuk. Di Yaman sedang terjangkit suatu wabah penyakit menular, dan obat yang bisa menyembuhkannya adalah kurma yang busuk. Nah, utusan dari Raja Yaman tersebut, teman-teman sekalian, mempunyai keinginan untuk memborong semua kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Padahal kurmanya busuk. Abdurrahman berharap dapat kurma busuk dengan harga yang mahal supaya hartanya berkurang. Setelah dia dapatkan, ternyata utusan dari Yaman tersebut, dari Raja Yaman tersebut, menginginkan kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman. Nah, Abdurrahman bin Auf bingung, barusan saja harta terkurangi, tapi utusan Raja Yaman tersebut ingin memborong kurma dan diberi harga 10 kali lipat dari harga kurma yang biasanya. 10 kali lipat. Nah, kita tidak tahu bagaimana susahnya beliau untuk menjadi orang yang miskin. Bukan untuk menjadi orang yang kaya, tapi susahnya beliau untuk menjadi orang yang miskin. Nah, kalau kita bersusah payah berusaha menjadi orang yang kaya, namun sebaliknya Abdurrahman bin Auf berusaha keras menjadi orang yang miskin, tapi selalu gagal.
Maka benarlah firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22 bahwasanya wahai manusia, di langit ada rezeki bagi kalian. Juga semua karunia yang dijanjikan kepada kalian. Jadi seberapapun kita sudah mempunyai rezeki. Siapapun kita sudah mempunyai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbuat baik, tetap menjadi yang terbaik, tetap menjadi makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sedikit kisah dari Abdurrahman bin Auf ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Demikian cerita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.